Letak geografis Pulau Papua. Pulau Papua terletak di bagian timur Indonesia di kawasan Melanesia, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di utara dan Laut Arafura di selatan. Koordinat Pulau Papua yaitu sekitar 0 derajat hingga 10 derajat lintang selatan dan 130 derajat hingga 150 derajat bujur timur. Topografi Pulau Papua. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan di Papua memiliki jajaran pegunungan yang membentang di tengah pulau, dikenal sebagai Pegunungan Jayawijaya atau Sudirman. Jayawijaya atau Sudirman termasuk Puncak Jaya dengan ketinggian sekitar 4.884 meter, puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua, dataran rendah. Terdapat dataran rendah yang luas di wilayah pesisir, khususnya di bagian selatan, seperti Lembah Asmat, dan daerah aluvial yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Hutan tropis. Sebagai besar, wilayah Papua tertutupi oleh hutan tropis yang lebat, termasuk hutan rawa di dataran rendah. Aneka-ragaman ekosistem. Hutan tropis. Hutan tropis merupakan salah satu ekosistem hutan tropis terbesar di dunia. Rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna unik, termasuk burung cendrawasih. Karst dan gua. Wilayah karst di Papua Barat seperti di Raja Ampat dan Misol memiliki formasi geologis yang khas. Terumbu karang. Terumbu karang di kawasan pesisir, terutama di Raja Ampat, terdapat salah satu ekosistem terumbu karang terkaya di dunia. Iklim. Pulau Papua memiliki iklim tropis yang lembab dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Meskipun beberapa daerah pegunungan bisa lebih dingin, bahkan ada salju abadi di Puncak Jaya. Kekayaan alam. Papua kaya akan sumber daya alam seperti tambang emas dan tambang di Grasberg, salah satu tambang terbesar di dunia, serta kekayaan hutan dan laut. Papua tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, tetapi juga peran penting bagi ekosistem global. Namun, keberagaman geografisnya juga menantang karena sulitnya akses dan infrastruktur di banyak wilayah. Lingkungan alam Papua sangat kaya dan beragam, dengan beberapa karakteristik unik. Berikut beberapa contohnya. Ekosistem di Pulau Papua. 1. Hutan hujan tropis. Papua memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan kaya akan biodiversitas. 2. Pegunungan. Papua memiliki pegunungan yang sangat tinggi seperti Puncak Jaya. 3. Danau dan sungai. Papua memiliki banyak danau dan sungai yang indah seperti Danau Sentani dan Sungai Memberamo. 4. Pantai. Papua memiliki pantai yang indah dan kaya akan biota lautnya. Keanekaragaman hayati. 1. Spesies endemik. Papua memiliki banyak spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah ini. 2. Burung. Papua memiliki lebih dari 700 spesies burung, termasuk burung cendrawasih dan burung kakak tua. 3. Mamalia. Papua memiliki banyak spesies mamalia yang unik seperti kanguru pohon dan koala. 4. Reptil dan amfibi. Papua memiliki banyak spesies reptil dan amfibi yang unik. Keberagaman tradisi Papua. Keberagaman tradisi adalah suatu kondisi di mana terdapat berbagai macam tradisi, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat atau wilayah. Bakar batu Papua. Bakar batu adalah tradisi unik dari Papua, Indonesia. Berikut beberapa fakta menarik tentang bakar batu. Tradisi bakar batu. Pertama, asal-usul. Tradisi bakar batu berasal dari suku-suku asli Papua, seperti suku Deni dan suku Lani. Kedua, tujuan. Bakar batu dilakukan untuk memasak makanan, seperti daging dan umbi-umbian. Ketiga, proses. Batu-batu besar dipanaskan di atas api, kemudian diletakkan di dalam lubang yang telah digali. Makanan kemudian diletakkan di atas batu-batu panas tersebut. Makna budaya. Pertama, kesatuan komunitas. Bakar batu adalah simbol kesatuan dan kebersamaan komunitas Papua. Kedua, ritual adat. Bakar batu juga merupakan bagian dari ritual adat Papua, seperti upacara pernikahan dan upacara kematian. Tari Perang Papua.
Tari Perang Papua adalah tarian tradisional dari Papua, Indonesia, yang memiliki makna dan keunikan yang sangat khas. Berikut beberapa fakta menarik tentang Tari Perang Papua. Makna Tari Perang Papua. Pertama, simbol keberanian. Tari Perang Papua adalah simbol keberanian dan kekuatan suku-suku asli Papua. Kedua, ritual perang. Tarian ini awalnya dilakukan sebagai ritual perang sebelum suku-suku Papua berangkat ke medan perang. Ketiga, kesatuan dan kebersamaan. Tari Perang Papua. Karakteristik Tari Perang Papua. Pertama, gerakan dinamis. Tarian ini memiliki gerakan yang dinamis dan kuat, dengan penekanan pada kekuatan dan keberanian. Kedua, busana tradisional. Penari mengenakan busana tradisional Papua, seperti koteka dan hiasan kepala. Ketiga, musik dan instrumen. Tarian ini diiringi oleh musik dan instrumen tradisional Papua, seperti drum dan suling. Upacara kematian Papua. Pertama, penghormatan. Upacara kematian di Papua juga melambangkan kesatuan dan kebersamaan komunitas Papua, bertujuan untuk menghormati dan menghargai orang yang telah meninggal. Kedua, pengantar roh. Upacara kematian juga dianggap sebagai pengantar roh orang yang meninggal ke alam baka. Ketiga, kesatuan komunitas. Upacara kematian di Papua juga melambangkan kesatuan dan kebersamaan komunitas. Prosesi upacara kematian. Pertama, pembersihan jenazah. Jenazah dibersihkan dan dihiasi dengan hiasan tradisional. Kedua, pembacaan doa. Doa-doa tradisional dibacakan untuk menghormati orang yang meninggal. Ketiga, penguburan atau pembakaran. Jenazah dikubur atau dibakar, tergantung pada tradisi suku tersebut. Mengenal tradisi potong jari suku Dani sebagai bentuk rasa kehilangan. Indonesia dikenal dengan beragam tradisi suku dan budaya. Setiap suku memiliki ritual masing-masing, terutama dalam beberapa acara adat, termasuk acara kematian. Setiap suku memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual biasa hingga yang cukup ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Biasanya, anggota suku Dani akan menggunakan kapa atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Terkadang, mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitinya hingga putus. Rasa sakitnya memang tidak bisa dibayangkan. Namun, sebagai tanda kesetiaan, hanya ini yang dapat mereka lakukan. Tradisi Ikipalek kini sudah mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama. Meski begitu, di antara anggota suku Dani masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah kehilangan jari-jari sebagai bagian dari tradisi Ikipalek. Bahkan, ada yang kehilangan seluruh jarinya. Noken Mama Papua.
Noken adalah tas tradisional khas Papua yang dibuat dari serat tanaman atau kulit kayu. Noken memiliki makna yang sangat penting dalam budaya Papua, terutama bagi para ibu atau mama Papua. Makna noken dalam budaya Papua. 1. Simbol keibuan. Noken melambangkan keibuan dan peran ibu dalam membesarkan anak-anak. 2. Alat pengangkut. Noken digunakan sebagai alat pengangkut barang-barang seperti sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 3. Hiasan tradisional. Noken juga digunakan sebagai hiasan tradisional dalam upacara-upacara adat Papua. Kesimpulan dari video kelompok kami yaitu kita harus membantu melestarikan keberagaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Pulau Papua. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada kata, mohon dimaafkan. Karena kami manusia, bukan nabi, boy.